Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan bertemu dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan acara diseminasi budaya positif ini. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas modul 1.4 tentang aksi nyata penyebaran dan penanaman budaya positif di sekolah. Nah, nanti akan dipaparkan bersama saya Eis Nurseha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sukajaya 2. Di sekolah biasanya kita mendengar ada budaya positif. Ketika kita mendengar budaya positif, Bapak Ibu, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Kira-kira apa sih budaya positif itu? Bentuk kegiatannya yang di sekolah dengan budaya positif itu apa kira-kira? Mangga, ada yang mau berpendapat? Ayah, nah, apa budaya positif? Setiap hari Bapak Ibu Guru suka di depan kelas mengadakan baris, anak-anak suruh masuk. Nah, itu juga termasuk budaya positif Bapak Ibu. Atau kegiatan di hari Jumat. Apa di hari Jumat biasanya? Nah, sholat duha berjamaah, jumsi, boleh. Itu adalah semua kegiatan positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa mendidik itu adalah menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam menuntun laku murid ini kita tidak bisa menerapkan teori tabula rasa yang menganggap bahwa murid itu adalah selembar kertas kosong dan kita sebagai guru bebas mengisinya dengan apapun sesuka hati kita. Namun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, murid itu adalah sebuah kertas yang sudah memiliki tulisan yang sama. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan-tulisan sama tersebut, menebalkan karakter murid yang baik tentunya, dan menghilangkan, tidak mungkin bisa hilang karakter yang jelek, tapi hanya bisa menenggelamkan supaya karakter yang jelek itu, yang kurang baik itu tidak muncul ke permukaan. Jadi yang muncul hanya karakter yang baik saja. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih telah bersedia hadir. Selanjutnya, apa sih budaya positif ini? Tadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu, sehingga murid-murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini kira-kira nih, kalau kita berbicara rasa hormat dan tanggung jawab murid di zaman sekarang ini, bagaimana kira-kira murid kita Bapak Ibu rasa hormatnya? Nah, dengan kita melaksanakan budaya positif ini, kita berusaha memunculkan kembali rasa hormat itu, tapi dengan
cara yang berbeda, bukan dengan hukuman atau dengan paksaan. Baik, untuk pembahasan topik budaya positif hari ini kita akan membahas yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, ada juga teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti kita akan tonton videonya satu persatu. Dan yang paling terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk topik yang pertama, saya membutuhkan partisipan 2 orang untuk memulai permainan cobalah buka. Siapa yang mau jadi partisipan saya 2 orang? Mangga, Bu Mae. Mae, maju. Iya, Bu Ani. Cobalah buka. Nah, ayo, Bu Ani sama Mae, ayo. Pak Haji, buka. Nggak boleh katanya. Oke, sini kita akan bermain tentang cobalah buka. Karena nggak boleh ya. Di sini janjian ada yang bermain menjadi A dan ada yang bermain menjadi B. Siapa yang jadi A? Siapa B? Oh, Bu Ani yang jadi A, B. Bu Ani jadi A, Bu Mai jadi B. Jadi tugasnya Bu Ani adalah mengepalkan tangan, kemudian membayangkan bahwa di dalam kepalan tangannya ini adalah benda yang sangat berharga untuknya. Wajib tuh yang berharga dan bagaimanapun caranya harus dipertahankan. Sementara tugas Bu Mai sebagai yang B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan tersebut. Boleh dengan membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh bahkan disogok, sama disogok pakai uang boleh nggak? Boleh, boleh ya. Permainan ini nggak lama, kita lakukan selama 1 menit dan boleh nanti akan bergantian ya. Jadi jangan lama-lama, 1 menit. Sekarang Bu Ani berperan sebagai A, nanti gantian Bu Mai yang berperan sebagai A. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Tidak mau minta. Kita kan Oh iya. Iya, kalau udah baik ya dikasih. Boleh, sekarang gantian ya. Nanti Mae yang memegang dan Bu Ani yang membujuk. Aduh, mau baru aja. Bu, Mami, mau basuh? Enggak. Jalan-jalan? Enggak. Susah ini mah. Kalau dipaksa tuh boleh. Paksa. Smackdown. Bulan ya? Kalau mau baru nggak mau berkasih. Nih, sampai nanti juga mau baru nggak bakal dikasih. Kalau dikasih mah semuanya ke rumah. Iya, benar. Udah zaman ya. Baik, oke. Ya. Boleh saya meminta tanggapan sebentar Bapak Ibu? Nah, tadi ada kepalan tangan 1. Kenapa Bu Ani tadi yang terjadi adalah Bu Ani membuka tangannya sementara Bu Ani tidak mau membuka kepala
setiap orang atau setiap anak pasti punya kontrol diri masing-masing yang mereka anggap itu berasal dari dalam dirinya sendiri, meskipun ada faktor ekstrinsik atau faktor dari luar yang mengancam, ibaratnya atau mengancam atau menggiurkan. Kalau mereka punya kontrol diri yang bagus, mereka tidak akan terpengaruh. Tapi kalau faktor ekstrinsik atau luarnya bagus, pasti mereka akan terpengaruh. Seperti itu. Begitu juga ada di lingkungan sekolah, seperti kita mengontrol diri untuk anak peserta didik kita. Terima kasih, beri tepuk tangan. Terima kasih Ibu, mangga silakan duduk kembali. Ya, begitulah Bapak Ibu. Jadi dari permainan tangan tadi dapat kita simpulkan bahwa Bu Ani membuka tangannya dengan sukarela. Artinya Bu Ani dengan sadar mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Ibu Mai. Sementara Bu Mai tidak mau membuka kepalan tangannya karena dia tidak mengizinkan diri dia itu dikontrol oleh orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun dengan bujuk rayu, itu tetap berdasarkan kontrol yang ada di dalam diri sendiri. Jadi jika pertanyaannya siapa yang dapat mengontrol diri kita, hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun bisa dikontrol oleh orang lain, pasti akan ada faktornya, yaitu faktor eksternal, faktor yang membuat mereka membuka tangannya, faktor yang membuat mereka mengikuti kemauan temannya, seperti itu. Nah, kemudian disinilah yang akan kita luruskan tentang miskonsepsi dari teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru mempunyai ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, gitu kan? Ya, murid Maya harus ikutin apa kata guru. Padahal, kenapa murid itu bisa ngikutin? Karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Jadi, bukan faktor dari dalam diri murid sendiri, tapi mungkin ada faktor karena takut dihukum atau takut tidak dapat nilai gitu. Kemudian juga ada kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita beranggapan kalau kita ngeritik murid tuh, ngomong pedes sama murid tuh, atau bilang, ih kamu mah terlambat terus, kapan sih berubahnya? Tiap hari datangnya terlambat. Gitu. Kita kan tiap hari bisa mengkritik seperti itu ya Bapak Ibu ke murid. Lama-lama dia akan berubah, tidak? Mungkin iya, dan mungkin juga tidak, karena itu adalah kritik. Bahkan mungkin kalau kita ngomong di depan umum, dia akan merasa dipermalukan, malah akan menjadi lebih minder Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita nih kalau jadi guru, kamu pinter ya, hebat, nilai kamu 100 gitu. Tidak selamanya penguatan positif itu bisa bermanfaat. Mungkin anak mau mengerjakan sesuatu karena dia hanya ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang salah lagi di sini ilusi bahwa kita menganggap kita ini orang dewasa. Kita berhak untuk memaksa anak mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang tanpa memikirkan kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang bagaimana? Sekarang, coba kalau misalnya anak yang kinestetik suruh duduk diem di kelas kedengerin saya ceramah atau ngomong begini, kira-kira bisa masuk ke pelajaran? Nggak bisa. Karena itu kita sebagai orang dewasa juga tidak bisa memaksa
mereka terus-terusan. Mungkin 1-2 kali bisa. Lama-kelamaan bosan juga dipaksa terus, akan ngelawan. Ya enggak? Nah, disinilah yang terjadi dari paradigma perubahan teori kontrol, yang dari stimulus respon ke teori kontrol. Selama ini kita menganggap bahwa semua kebutuhan itu sama, kebutuhan peserta didik itu sama, padahal kenyataannya adalah kebutuhannya adalah berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda, memiliki paradigma yang berbeda. Nggak bisa nih, maaf, misalnya Bu Mae memandang saya cerewet, senang. Tapi kalau misalnya Bu Kustin, Bu Lis teh baik. Bu Mae bisa nggak nyuruh Bu Kustin ngomong, Bu Lis tuh harus dilihat sama kamu tuh cerewet, boleh nggak begitu? Boleh, tapi itu namanya membujuk, ya. Nah, kita yang ketiga itu, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Orang lain tadi, Bu Mae kekeh bilang, pokoknya Bu Kustin, Bu Lis itu cerewet, sana. Kata Bu Kustin, enggak, baik. Bu Mae kekeh sampai harus pokoknya sama. Bu Kustin tuh dengan dia harus punya satu pandangan, padahal yang pada teori kontrol yaitu kita harus berusaha memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, dan kita harus memahami bahwa mereka memiliki pandangan yang tidak sama tentang dunia ini. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau anak biasanya di kelas ya, apalagi di SD, sok jahil gitunya. Tiba-tiba anak digetok, bener nggak? Tiba-tiba anak nangis. Tapi pada teori kontrol, paradigmanya yaitu semua perilaku punya tujuan. Apa sih tujuannya? Kenapa dia mukul temennya? Ada alasannya. Mungkin dia pengen diperhatikan, dan juga bisa orang lain mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Itu pada stimulus respon. Kayak tadi kita pengen nih kekeh ngambil kunci tadi, kita beranggapan oh dengan kita membujuk, menghardik, kita bisa bilang sama orang ngikutin maunya kita. Padahal yang sebetulnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi udah maksa-maksa ya. Dalam teori respon ini adalah pemaksaan ada pada suatu bujukan yang gagal. Jadi kalau maksa sesuatu belum tentu anak itu ngikutin dengan hatinya. Harusnya kita berkolaborasi dan konsensus. Apa konsensus? Di sini kita membuat kesepakatan sehingga dapat menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nih, ini model yang terakhir. Model berpikir menang dan kalah. Kalau dalam permainan, iya, menang dan kalah. Itu masuknya ke dalam teori stimulus respon. Tapi pada teori kontrol adalah harus model berpikir menang dan menang atau win-win solution. Gitu. Jadi berpikirnya harus sama-sama menang. Jadi harus ada kesepakatan. Nggak, kalau dalam ini bisa simbiosis mutualisme. Masih semangat Bapak Ibu? Udah siang sebetulnya ini. Masih semangat Bapak Ibu? Baik. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Siap? Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya yang selalu kita terapkan di sekolah adalah disiplin positif.
Disiplin yang positif. Di sini ada cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak dan menumbuhkan kesadaran dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang ditumbuhkan di sini adalah kesadaran anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri mereka dalam melakukan segala tindakan. Dan juga disiplin positif dapat memahami murid dalam membuat motivasi intrinsik bukan sebagai paksaan atau sebagai pujian. Jadi motivasinya dalam diri murid itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi, disiplin positif ini harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilainya kayak apa sih? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun dari Diana Gosen, kedua pemikir ini menyatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang orang tersebut. Di sini ada dua contoh nilai kebajikan dari institusi. Yang pertama dari institusi pendidikan, yaitu sebagai nilai kebajikannya yang dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkolaborasi, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ada juga 9 pilar karakter Indonesia, yaitu dari Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hemat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ada di dua institusi ini. Sebetulnya nilai kebajikan tuh seperti apa? Banyak, Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu banyak. Salah satunya peduli. Ada peduli, ada rajin, ada keberanian, santun. Itu juga termasuk ke dalam nilai kebajikan. Kalau kita rinci satu persatu, nilai kebajikan ini sangat banyak. Yang dilakukan semua orang itu adalah anak-anak sudah tahu caranya meminjamkan pensil, itu juga disebut sebagai nilai kebajikan. Anak-anak ketemu guru, salaman, atau mengucapkan assalamualaikum Bapak, itu juga sudah termasuk ke dalam nilai kebajikan. Teori motivasi. Ada dua teori motivasi. Teori motivasi, ada motivasi yang di dalam diri, ada juga motivasi yang dari luar. Biasanya kalau murid-murid kita, teori motivasinya yang pertama untuk menghindari hukuman, gak mau terlambat, takut dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan, mendapatkan nilai yang bagus, baru mereka mau belajar. Atau misalnya kalau jadi
memang dibelikan sepeda oleh orang tuanya, baru akan belajar dengan giat. Kalau enggak itu kayaknya enggak. Jadi itu masih motivasi yang ada di luar, eksternal. Kemudian yang paling penting adalah motivasi internal untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kalau ingin menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang dipercaya, mau dapat hadiah, mau dapat pujian, atau mau dikasih hukuman, dia akan mengikutinya dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru diusahakan untuk menghindari yang namanya motivasi eksternal dan menumbuhkan motivasi internal. Nih Bapak Ibu, saya baru dapat nih ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru tahu yang namanya restitusi. Karena selama ini yang saya tahu di sekolah hanya ada hukuman dan konsekuensi. Restitusi, apa sih restitusi? Saya juga mengikutinya baru dapat ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hukuman biasanya ini tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut dan bersifat satu arah. Jadi hanya guru yang tahu. Kemudian hukuman berupa fisik maupun psikis. Dampaknya bisa lama. Nih, pernah nggak Bapak Ibu waktu sekolah Bapak Ibu dihukum? Masih ingat nggak kira-kira dulu pernah saya sekolah tuh dihukum diapain ya sama guru saya? Wih, anak baik ya. Nih, baik-baik banget. Saya pernah loh dihukum. Boleh cerita nggak? Aduh, ini pesertanya semuanya anak baik, sementara yang pembicaranya luar biasa ya. Saya zaman SMA tuh, itu udah berapa tahun, udah hampir 20 tahun yang lalu, tapi masih ingat kan? Masih ingat karena apa? Hukuman membekasnya lama. Nah, dulu ngapain sih? Biasa kan kalau di SMA ada jam pergantian jam, ada bel. Nah, setiap pergantian jam bel keluar, lari ke mana? Ke kantin makan. Setelah itu masuk ke kelas sudah ada gurunya. Dengan tiba-tiba gurunya ngomong, silahkan kamu berdiri di lapangan. Sampai hari ini masih ingat tuh 2 jam pelajaran matematika saya suruh berdiri di lapangan. Gak boleh masuk kelas. Itu namanya hukuman dan sifatnya lama. Sampai hari ini walaupun sudah 20 tahun saya masih ingat kelakuan saya dulu tuh. Kemudian ada juga konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensi ini sudah terencana. Murid-murid itu sudah tahu. Dalam pembuatannya juga melibatkan 2 orang. Misalnya nih, anak terlambat dalam kegiatan olahraga. Harusnya dalam kegiatan olahraga kan nggak terlambat datangnya, tapi dia terlambat datangnya. Akhirnya sama guru olahraganya disuruh lari 2 keliling lapangan. Nah, anak itu mengikuti dengan santai, walaupun dia awalnya sambil ngabok, yang lain pada istirahat, saya lari. Tapi dia sadar kalau itu adalah konsekuensi. Kenapa? Yang lain udah duluan larinya, saya belum lari, itu pemanasan gitu. Jadi yang namanya konsekuensi itu murid juga akan terlihat tidak nyaman. Yang lain larinya bareng-bareng, dia larinya sendiri, tapi jangkanya lebih pendek. Tidak seperti sekarang yang baru restitusi.
buat itu hukuman. Restitusi ini juga bersifatnya kolaboratif, artinya dibuat oleh guru dan murid bersama-sama dalam memecahkan masalahnya. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam dengan kesalahan mereka. Gitu. Jadi mereka salah, tapi diajak diskusi dan mereka bisa mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri, bukan hukuman ataupun konsekuensi. Bapak Ibu boleh bantu menjawab. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Kita lihat jawabannya. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ada hukuman, ada konsekuensi. Jawabannya adalah hukuman. Mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena saat belajar. Baik, tadi lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, Cena. Oke, ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Ini adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Lanjut, Bapak Ibu. Iya. Nah, restitusi tadi. Nih restitusi. Di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan, ditawarin solusinya gimana nih? Gitu. Bukan dipaksa suruh tiba-tiba lari, suruh tiba-tiba push up, suruh tiba-tiba nulis, enggak. Tapi ditanya, kamu mau memperbaiki kesalahan kamu bagaimana? Ditawarkan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kira-kira nih, kesalahan kamu, dari kesalahan kamu kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut? Terus juga dicari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Kebutuhan mereka apa yang belum terpenuhi. Selain itu juga restitusi diri ini adalah cara yang paling baik, tidak mempermalukan murid, bahkan tidak membuat murid itu sendiri mempunyai efek ketakutan atau hanya ingin menginginkan sesuatu gitu. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dari masalah yang ada. Restitusi juga akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu sendiri. Jadi tidak dipermalukan, jadi dia kembali ke kelompoknya dengan percaya diri. Nah, nih kita selalu di sekolah tuh nggak ada yang namanya keyakinan sekolah, belum ada. Udah ada belum? Dan zaman kita sekolah, kita dengar di sekolah adanya apa? Peraturan. Nah, kalau melanggar pakai poin tuh kata Bu Dewi. Jadi di sini dalam pendidikan guru penggerak ini saya diajarkan untuk merubah paradigma saya, merubah cara berpikir saya, dan hari ini saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang harus kita lakukan adalah keyakinan kelas misalnya. Jadi yang kita buat dari kelas kita sendiri dulu. Gak usah kita mikir, saya mau merubah keyakinan sekolah, terlalu luas Bapak Ibu. Jadi mulai aja dari kelas kita dulu. Bikin keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita
saya ada satu pertanyaan. Nih, boleh dijawab. Nanti jawabannya luar biasa akan berbeda pasti. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi jawabannya adalah karena kalau peraturan dibuatnya hanya satu arah. Sudah ada murid datang ke sekolah, sudah tahu peraturan sekolah, sudah ditulis, sudah ada. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama antara murid dengan guru. Mereka berdua berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Keselamatan. Selain itu, adakah yang hanya berpikir tentang keselamatan? Peraturan, ditilang, iya kan? Nah, pertanyaannya, kalau kita bilang itu peraturan, nanti kalau saya tidak pakai helm, saya ditilang polisi. Kalau nggak ada polisi, pakai helm nggak? Karena peraturan. Tapi kalau dibilang keselamatan, iya, supaya seandainya ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, kita bisa selamat. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan hanya keselamatan, tapi kita menghargai diri kita sendiri. Kenapa kita menghargai? Kita menghargai diri kita untuk keselamatan diri kita. Kalau kita tidak menghargai diri, tidak ada polisi, nggak usah pakai helm, timbang tidak ditilang, aman cenah. Ya nggak? Nah, inilah yang mendukung. Jadi kita harus kembalikan ke dalam nilai-nilai keyakinan yang ada, nilai-nilai universal yang tadi, Bapak Ibu. Jadi gitu, kita harus mempunyai motivasi yang ada dalam diri sendiri. Gitu. Kalau misalnya kita mempunyai motivasi yang ada dalam diri, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, tanpa harus ada perintah ataupun paksaan ataupun ingin mendapatkan hadiah. Keyakinan kelas ini adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat. Keyakinan kelas ini yang kita mulai dari kelas kita sendiri, kemudian dibuat menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif sehingga menjadi budaya positif di kelas kita ini. Membuat kelas kita ini menjadi kelas yang menghargai satu sama lain. Nanti kita berharap dari keyakinan kelas ini anak-anak akan membawanya ke lingkungan sekolah dan bisa menjadi budaya positif. Bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, dari peraturan sudah jelas, dilarang merokok. Sementara keyakinan kelas bukan seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk-bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup 2, 3, atau mungkin hanya 5 poin saja, supaya mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini, warga kelas kita pada curhat, dengerin apa sih yang mau kamu lakukan di kelas kita ini. Jadi kita harus mendengarkan nih curhatan-curhatan dari anak-anak kita sebelum kita membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini dibuatnya bersama
bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Saya punya 3 contoh dari keyakinan kelas ini. Yang pertama, biasanya tuh anak-anak selalu bilang dilarang berkata kasar. Padahal keyakinan kelasnya harus saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Kalau sudah saling menghormati dan menghargai, kira-kira kata-kata kasar masuk nggak? Nggak usah pakai dilarang lagi. Sudah saling menghormati dan menghargai, jadi udah bukan cuma kata-kata kasar, nggak mengganggu teman juga bisa. Jadi sifatnya lebih menyeluruh, lebih universal. Nah, kemudian dilarang mencontek saat ulangan misalnya. Suka ada kan nggak boleh nyontek saat ulangan gitu. Tapi kalau kita ini peraturan kelasnya bersikap jujur di kelas. Dengan bersikap jujur bukan cuma nyontek ya Bapak Ibu, tapi juga tidak mungkin mengambil barang milik orang lain. Nah, hadir di kelas 15 menit sebelum masuk, hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk kelas. Disiplinnya adalah menghargai waktu. Kalau sudah menghargai waktu, berarti bukan cuma masuk sekolah doang yang tepat waktu, istirahat juga gak bakalan jajan lagi, sudah waktunya masuk gitu ya. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang kita butuhkan? Tadi, setiap perilaku memiliki tujuan, atau mungkin mereka berperilaku tujuannya apa? Adakah kebutuhan mereka yang belum terpenuhi? Di sini menurut Dr. William Glasser dalam choice teori pilihan, dia menyebutkan bahwa setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Mereka akan melakukan segala cara agar bisa bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, supaya diterima oleh kelompoknya. Anak-anak ini contohnya, dia dicuekin aja sama teman-temannya. Tiba-tiba dia pengen diterima sama teman-temannya, pengen dilihat, pengen diperhatikan. Tiba-tiba temannya lagi diam, dijailin, dicubit. Saking apa? Karena mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian ada kesenangan. Bosen nih di kelas, tiap hari belajarnya dengan ibu guru ngomong. Saya juga pengen belajar di luar, bisa lari-larian. Mereka butuh kesenangan dan juga ada penguasaan. Di sini ada contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi Bapak Ibu? Kebutuhan atas kesenangan. Jadi kalau di kelas nih Bapak Ibu, ada anak yang sedang nyanyi, sedang iseng, sedang bersenandung, biarin aja. Kelasnya rame. Ya iya, inilah merdeka belajar. Karena dia butuh kesenangan. Kemudian ibu tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti dia ingin diapain? Ingin diperhatikan. Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Oh, diterima nih pakai jepit rambut baru. Atau pertanyaan yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu aja dengan ibu guru aja? Apa yang dia butuhkan? Dia butuh kebebasan. Bebas. Coba sekali-kali ajak anak belajar di luar
kelas. Menggambar jangan cuma menggambar di dalam kelas, ajak mereka jalan ke lapangan atau di depan kelas. Cara Bapak Ibu guru banyaklah untuk membuat murid merasa senang. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Dia merasa malu. Berarti dia butuh penguasaan dalam diri dia. Nah, itu Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi kalau murid berbuat salah, kita harus melihat dulu alasannya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Capek ya jadi guru ya. Kudu ngeliatin murid 30, kita kudu tahu tuh satu sukanya A, kesenangannya apa, kebutuhannya apa. Tuh ada yang jawab 45, cenah aku banyak. Nah, inilah guru. Kita harus belajar dan terus belajar. Nih, nanti setelah ini kita akan melihat 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nih, Ibu termasuk yang mana? Saya termasuk yang mana nih? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru masuknya yang mana ya? Saya yang mana nih? Apakah saya si penghukum atau si pembuat rasa bersalah? Saya sendiri jujur nih Bapak Ibu, saya ngaca setelah baca ini, setelah mempelajari ini rasa tertampar. Kenapa? Oh iya, ternyata saya selama ini posisi saya di pembuat merasa bersalah. Terus ada lagi, saya juga bisa jadi teman mereka. Kadang-kadang kalau saya lagi mereka berbuatnya yang berlebihan, kadang-kadang juga saya suka jadi penghukum. Banyak ya. Kadang kita 5-5-nya juga kita pernah lakukan semua Bapak Ibu, bukan cuma satu. Nah, mari kita saksikan video berikut ini ya. Ini video tentang sinaren yang terlambat 20 menit masuk ke sekolah. Dalam penerapan disiplin positif restitusi. Murid siapa ya? Gurunya siapa nih nanti kita lihat. Siapa yang jadi penghukum? Kalau Sigi gurunya apa Bu? Baik. Penghukum enggak? Ya cerdas. Benar-benar. Posisi kontrol yang dikembangkan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sinaren ini terlambat datangnya ke sekolah Bapak Ibu. Nah, ini posisi Ibu Guru sebagai penghukum. Naren, Wah, udah jelas tuh. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan Kenapa ketawa? Kayaknya ini posisi Bu Mae udah langsung ketawa sendiri sih. kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Iya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Bu Mae ini Pak, Mas. saya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Iya. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat.
Bapak Ibu, ini adalah posisi penghukum. Biasanya tadi begitu datang juga dia sudah bersuara yang sangat lantang. Biasanya juga sekama hadik atau menunjuk-nunjuk, membentak-bentak murid. Nah, kemudian hukuman ini bisa berupa fisik. Tadi Sinaren disuruh lari, atau berupa verbal, kata-kata, atau bisa tulisan. Hasilnya adalah yang pertama, murid akan memberontak, bahkan akan menjadi pendendam. Pernah nggak kalau zaman dulu dengan anak SMA gurunya dicegat di jalan? Nah, mungkin karena gurunya ini posisinya penghukum. Atau yang kedua adalah murid bisa tidak menyukai tersebut, udah jadi musuh, dianggap guru tersebut adalah musuh. Yang kedua ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Bagaimana sikapnya seorang guru yang membuat muridnya merasa bersalah? Sinarenya masih terlambat ini teh ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Siapakah ini? Kamu senang Kita melihat diri kita sendiri sekarang Bapak Ibu ya. Nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka Bu Dewi bukan sih, apa Bu Mita? Kayaknya nggak mungkin Bu Mita. gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Sampai lemes Bu gurunya ya. Lagi kalau kamu begini terus, bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Aduh, Sekolah. Ibu gurunya. Sana cepat. Kepala sekolahnya galak kali ya. Maaf sekali. Ini posisi membuat rasa bersalah, cenderung bersikapnya lembut, kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, sehingga murid itu merasa dia bersalah, dia memiliki identitas gagal. Oh, ternyata saya gagal menjadi murid yang baik, sudah membuat guru saya kecewa. Kemudian hasilnya apa? Tadi guru akan menjadi merasa bersalah, memiliki identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dengan lingkungannya. Akhirnya muridnya apa? Gak mau bergaul, malu, takut disalahin sama ibu guru, malu, gak bisa membuat ibu gurunya bangga. Nih posisi teman, biasanya ini yang dimanfaatkan, apalagi kalau guru-gurunya SMA. Anak-anak SMA biasanya dimanfaatkan ini teh. Sinaren telat terus ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Baik banget ibu gurunya. Iya Bu. Abis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, Siapa ini siapa coba? gak kekejar Bu. Bu Iis. Ya sudah sana. Nanti lain kali. Apa Bu Jiha ini teh Bu Jiha? Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, tadi kata-katanya apa? Bikin seneng ibu, gitu nggak? Udah kayak temen banget ya. Nah, guru ini biasanya bersikap ramah, menghangatkan suasana. Kalau udah gurunya begini, muridnya gimana? Pasti senang, nyaman, aman. Identitas yang tercipta adalah berhasil. Saya telah berhasil mendidik murid tersebut. Namun itu bukan faktor dalam
diri murid itu sendiri. Itu faktor dari luar, dari guru tersebut. Hasilnya apa? Kalau di SD biasanya di kelas 1 gurunya apa? Kalau bersikap sebagai teman nih biasanya di SD guru kelas 1. Murid-murid kalau misalnya gurunya pergi nggak mau tuh diajar sama guru yang lain. Iya nggak? Kenapa? Karena dia merasa ketergantungan dengan guru tersebut. Guru tersebut dianggap sebagai pahlawan. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Sinarennya telat lagi ya. Hari ini modelnya sinaren, telatnya berkali-kali. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Ini posisi pemantau. Di sini adalah pertanyaan yang diajukan, yaitu guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, terciptanya identitas positif diri atau pemantau ini cenderung mengawasi murid dalam melaksanakan hukuman anggar. 20 menit katanya tadi istirahat di dalam kelas, berarti kan kalau tidak diawasi bisa aja murid keluar, ya enggak? Anggar kudu diawasi ya Bapak Ibu. Hasilnya apa? Murid akan termotivasi oleh konsekuensi. Nggak maulah saya telat, takut nggak bisa istirahat, gitu kan? Atau dapat hadiah, mau jawab pertanyaan ibu guru kalau dapat hadiah. Tanpa memahami nilai kebajikan apa yang dituju, murid belum sepenuhnya menjadi anak-anak yang mandiri. Yang terakhir nih, posisi manajer. Bapak Ibu yang mana nanti ya? Sudah jelas posisinya? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Naik mall Pak? Maaf, Bu. Mall. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Muridnya diajak diskusi sama gurunya. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dalam posisi pemantau ini, guru bersama murid berkolaborasi mencari solusi atas kesalahan murid tersebut.
murid dibawa untuk menyadari apa kesalahannya, dan murid sendiri itu harus mencari solusi dari masalahnya itu sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri. Ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sekarang materi kita yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Kemarin saya sempat dapat pertanyaan, katanya kan Bu nggak boleh ngehukum, kita nggak boleh bikin peraturan, adanya keyakinan. Bagaimana menghadapi murid-murid yang bermasalah? Jawabannya adalah segitiga restitusi, di mana di sini kita mengadakan proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, guru berperan di sini tadi posisi kontrol. Guru ada 5 tadi ya. Kira-kira Bapak Ibu udah tahu nih saya yang mana tadi teh. Jadi sekarang saya mau jadi yang mana nih? Mau jadi yang manajer katanya. Nah, di sini guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, gitu. Dengan cara 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang mereka percaya. Tahapannya di sini yang pertama ada menstabilkan identitas. Kata-katanya biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian apa? Validitas tindakan yang salah. Ya. Validitas tindakan yang salah yaitu di sini yang pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi, yang kayak sinaren, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas apa yang disepakati Bapak Ibu. Ini adalah tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan. Di sini ada contoh Lukna mencontek saat kegiatan ulangan berlangsung. Penyelesaian masalahnya oleh Pak Indra menggunakan segitiga restitusi. Ini contohnya real, biasanya kita suka ketemu di SD anak-anak yang suka nyontek begini ya. Selamat siang, Lukna. Siang, Pak. Lukna sudah sholat zuhur? Ya. Ya, alhamdulillah. Lukna, tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Lukna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lukna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lukna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lukna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lukna pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukna tidak mencontek lagi. Nah, Lukna pasti punya alasan kenapa Lukna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Lukna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lukna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu?
jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lutna lakukan supaya Lutna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lutna lakukan supaya Lutna tidak mencontek kembali? Belajar, terus Mengerjakan semampu, mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa berdoa kepada pada Allah. iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lutna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lutna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya kapan Lutna mau mulai apa yang Lutna katakan tadi? Hari ini Pak. Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Lutna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya, terima kasih Lutna. Pak Guru yakin Lutna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua atas, ya, siap untuk menjadi lebih baik. Siap. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ini anak kelas 3 SD. Ketika dia mencontek sama gurunya tidak disalahkan atau tidak dibilang kamu nggak boleh nyontek, tapi sama gurunya diajak berdiskusi. Anak kelas 3 butuh pendekatan, ya. Pendekatan. Anak kelas 3 diajarkan untuk mencari solusinya masing-masing, solusinya sendiri. Bapak Ibu guru hanya membantu mengarahkan saja. Kira-kira nih, setelah kita melihat posisi diri kita ada di mana, kira-kira di sekolah apa yang akan kita terapkan nanti kalau menemukan masalah seperti ini. Ya Bapak Ibu, disinilah budaya disiplin positif itu. Teori disiplin positif ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Di sini dia mengemukakan 4 teori tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Setiap perilaku anak atau setiap perilaku manusia itu mempunyai suatu tujuan. Model berpikir menang dan menang, bukan model berpikir menang dan kalah, tapi win-win solution gitu. Kemudian kolaborasi dan konsensus, kesepakatan membuat pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir adalah realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Dari teori ini akan mengemukakan beberapa sub-sub pokoknya: makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia yang akhirnya akan menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dalam kegiatan desiminasi ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan
pikiran kalian, ada yang menginginkan di kelas ini disiplin datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, bersikap jujur, menghargai dan menghormati antar teman, datang tepat waktu, tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh berkata kasar. Nah, tidak boleh berkata kasar juga, mencoret-coret, tidak boleh berkata kasar lagi. Di sini tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada berpakaian rapi dan sopan. Jangan membuang sampah sembarangan. Disiplin dalam kebersihan, baik ya. Nah, dari sekian banyak ini kita akan kelompokkan. Yang pertama, disiplin datang tepat waktu. Nah, di sini disiplin datang tepat waktu. Setelah kita kelompokkan, ada lagi menghargai dan menghormati antar teman. Bersikap jujur, berpakaian rapi. Kemudian ada lagi disiplin dalam kebersihan. Nah, jadi kita sudah punya 5 keyakinan kelas di sini. Disiplin dalam waktu, kemudian menghargai dan menghormati antar teman, bersikap jujur,